warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Dua platform media online Cina, Baidu dan Alibaba, menghapus Israel dari peta digitalnya. Dalam peta dua situs terbesar Tiongkok itu terlihat negara-negara tetangga Israel, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Sementara nama negara Yahudi tersebut tidak ada. Perubahan tersebut nampaknya merupakan keputusan dipicu konflik berkecamuk antara Zionis penjajah dan Hamas di jalur Gaza. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai perubahan tersebut dan menolak berkomentar pada pernyataan Wall Street Journal mengenai praktik tersebut. Melansir Hazard Rabu 1 November 2023. Apakah tindakan Cina sebagai pressure politik terhadap negara Yahudi dan Barat? Apakah penjajah Yahudi negara ilegal perampas tanah? Apakah keberadaan penjajah Yahudi harus dihapus? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Safiuddin dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ustadz, kita mau membahas terkait adanya dua platform besar yang menghapus negara penjajah ini dari peta digitalnya. Dan awalnya para pengguna internet di Cina mengungkapkan kebingungan karena nama negara penjajah tersebut tidak lagi muncul di peta digital, terutama dari Baidu dan Alibaba. Apakah tindakan Cina langkah maju yang mampu menekan negara penjajah tersebut dan Amerika khususnya, Ustadz Ali? Saya kira tidak. Jadi kalau hanya sekedar penghilangan peta online Zionis Israel oleh perusahaan Cina, Baidu dan Alibaba ini kelihatannya tidak begitu pengaruh. Kenapa itu? Ya kita lihatlah track recordnya dari Zionis, ya saya menyebutnya Zionis Yahudi, ya, dan juga Amerika. Ya. Zionis Yahudi ini sudah lebih dari 90 kali melanggar resolusi PBB. Jadi sejak klaim berdirinya negara Israel ini, ya, klaim, saya katakan klaim ya karena klaim menurut mereka itu kan sebenarnya tidak sah di situ. Nah, ini lebih dari 90 kali melanggar resolusi PBB gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar penghilangan peta digital online, ya, oleh Baidu dan Alibaba ini ya tidak pengaruh. Begitu juga dengan Amerika itu loh. Mungkin ingat tahun 2016 ini, ya. Resolusi dari 57 negara OKI kepada PBB yang kemudian direstui oleh Dewan Keamanan PBB tentang kecaman terhadap Zionis Yahudi ini. Kemudian diveto oleh Amerika. Ya. Kemudian juga sekitar tahun 1972 sampai 2009, ya, lebih dari 69 resolusi PBB yang berhubungan dengan eksistensi Zionis Yahudi ini di Palestina itu diveto oleh Amerika. Jadi begitu hubungan Amerika dengan Inggris kan begitu kuat, ya, ibarat mungkin antara orang tua dengan anak, ya, dan juga seringkali melanggar perjanjian dan seringkali eh, bertindak, ya, eh, bermuka dua itu, ya. Jadi ini sudah banyak bukti sih. Kita, dan di samping itu juga kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Cina ini ya sebenarnya kan hanya sekedar bersaing, ya, bersaing dengan Amerika dalam melakukan imperialisme, ya, ingin melakukan
hegemoni ya, ingin melakukan penjajahan di berbagai negeri ya. Kalau Cina yang dulu dengan sekarang ini kan beda ya. Cina kelihatannya juga ingin melakukan eh, penjajahan, ekspansinya, ingin melakukan ekonomi dari berbagai negeri juga sekarang ini. Nah, kalau kita lihat Cina ini kan sebenarnya juga berhubungan baik ya dengan Israel gitu loh. Sejauh ini memang terjadi hubungan baik. Jadi di samping itu juga Cina ini mendukung Palestina untuk merdeka. Nah, solusinya jelas yang dilakukan oleh Cina ini adalah dua dua negara ya supaya eh, apa Yahudi ya supaya Zionis dengan Palestina dengan ini berdamai ya. Ini kan solusinya juga kurang kurang tepat itu. Nah, ya. Jadi menurut saya sebenarnya tidak tidak begitu pengaruh gitu. Ya. Baik, Ustadz Ali, kemudian juga tadi Anda katakan Cina seperti bermuka dua, di satu sisi mendukung Israel, juga di lain sisi mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk kesekian kalinya juga menekankan perlunya mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Padahal juga tadi Ustadz Ali sampaikan banyak melanggar yang telah dikeluarkan atau resolusi keamanan PBB. Apakah sikap Putin dan Xi Jinping serius dan tulus ingin bela Palestina, Ustadz Ali? Ya, ini jelas menurut saya ini jelas tidak tulus. Jadi artinya sebuah negara, ya, katakanlah negara ini adalah negara kapitalis, ya, ini jelas tidak ada yang namanya kata tulus atau ikhlas dalam membantu. Karena jelas politik luar negerinya ini adalah menyebarkan ya ideologinya untuk melakukan penjajahan atau imperialis. Ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Cina maupun oleh Rusia ya, seakan-akan memang dukung Palestina ini memang dalam rangka bersaing dengan Amerika. Jadi Rusia bisa jadi ini melakukannya untuk memecah konsentrasi Amerika supaya tidak fokus ya mengurusi masalah Ukraina, gitu. Di mana Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Ya. Tetapi Amerika juga fokus ke masalah Palestina. Ya. Sehingga apa? Kalau konsentrasinya ini pecah ini biaya yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan, biayanya sangat tinggi gitu loh. Ya. Sangat tinggi. Nah, ini juga akhirnya membuat Amerika ini juga mungkin dari segi ekonomi yang eh, sekarang ini kondisi ekonomi Amerika itu sudah betul-betul mengalami penurunan yang luar biasa di situ. Nah, awal-awalnya kan Amerika ini kan tidak mau mengirim ya di dalam media itu tidak akan mengirim militer tentaranya. Tetapi kemudian terakhir itu mengirimkan kapalnya ya, mengirimkan kapal dan militernya di situ untuk Israel itu. Jadi itu tidak ada sebuah negara, katakanlah kalau negara ini apalagi negara katakan negara kufur ya negara kafir eh, yang tidak berlandaskan pada akidah Islam ini jelas tidak ada kata tulus ya, tidak ada kata ikhlas di situ. Ya itu. Baik, apakah para pemimpin Barat, media massa mereka dan pengikutnya juga bermuka dua dengan menuduh perjuangan pembebasan Palestina sebagai aksi teror, sementara mereka mendukung sekutu mereka Ukraina melawan invasi Rusia? Ya, ini jelas aneh gitu loh terhadap Hamas ya yang berjuang ingin membebaskan negerinya dari penjajah yakni Zionis ya, Yahudi itu dikatakan melakukan teroris ya. Nah, ini aneh itu loh. Jadi kalau yang mengatakan Belanda ya, itu eh, ya wajar lah Belanda mengatakan Pangeran Diponegoro ini adalah
teroris, itu wajar karena memang namanya penjajah. Jadi sebenarnya yang mengatakan Hamas ini teroris, ini adalah penjajah atau yang mendukung atau anteknya penjajah gitu. Dan aneh kalau terhadap Ukraina ya, yang katakanlah ini diinvasi ya atau dijajah oleh Rusia, itu Barat buru-buru mendukung, Amerika juga seperti itu. Tetapi terhadap Palestina yang dijajah oleh Zionis Yahudi, ini aneh itu loh. Padahal sudah jelas ya, sudah jelas Zionis Yahudi ini melakukan ya pembantaian itu luar biasa, tidak memandang bulu baik anak-anak, wanita, bahkan rumah sakit itu. Nah, kita lihat bagaimana Amerika Serikat itu yang mendukung Zionis Yahudi ini. Ya. Presiden Joe Biden ini mengatakan hubungan AS dengan Israel ini tidak bisa dipatahkan. Makanya kan jelas ya. Jadi ini nih saudara apa istilahnya antara bapak dan anaknya, antara orang tua dan anaknya ini ya sama-sama ya melakukan penjajahan ya, di Palestina. Yang sebenarnya kalau kita melihat munculnya negara Zionis ini ya, itu dilahirkan oleh Inggris, kemudian dibesarkan oleh Amerika. Ya. Jadi ketika Hamas pertama kali menyerang pada tanggal 7 Oktober kalau tidak salah itu ya. Itu kemudian langsung Joe Biden mengatakan tindakan setan yang jahat ya. Maka kami berjanji kuat untuk membantu Israel dalam menghadapi serangan teroris. Ya, langsung seperti itu Joe Biden. Bahkan dengan mengirimkan pesawat induknya itu. Nah, Amerika juga mengirimkan memberikan bantuan kepada Israel. Jadi sejak Perang Dunia yang kedua itu sampai sekarang itu kalau di total itu ada 260 miliar dolar atau setara dengan 4.080 triliun. Ya, ini luar biasa, 4.080 triliun. Ini hanya untuk membantu Israel pada kondisi ekonomi Amerika yang mau amblok gitu. Nah itulah jelas kalau semacam ini mereka bermuka dua, Amerika ya dan juga Barat, Inggris dan Prancis dan seterusnya. Nah, ini juga bermuka dua. Ya. Ini ciri-ciri dari negara kapitalis. Ya. Standarnya itu adalah manfaat, ya, kepentingan. Ya gitu. Ya. Baik Ustadz Ali, dan kemudian bagi kita umat muslim, apakah persoalan Palestina adalah persoalan agama, bukan sekedar persoalan kemanusiaan? Ya, bagi kita umat Islam, persoalan Palestina ini jelas-jelas adalah persoalan agama, bukan persoalan kemanusiaan. Dan itu seringkali juga di antara saudara kita ini terpancing, jadi teropini, ya, memahami ini pada persoalan kemanusiaan aja, bukan persoalan agama. Pada jelas ya, kalau kita lihat krisis ya yang ada di Palestina ya, apa penjajahan yang ada di Palestina ini pasti terkait dengan agama ya, terkait dengan akidah, terkait dengan syariat. Maka solusinya jadi harus dengan syariat. Kenapa? Pertama dari sisi tanah sucinya ini ya, ini sudah menyangkut kaitan dengan keyakinan. Yang kedua dengan saudara seiman, ini jelas pembantaian umat Islam ya, ini jelas kaitan dengan karena antara umat Islam satu dengan umat Islam lain ini ada bersaudara. Nah, jadi ini ada persoalan agama ya, yang menyangkut akidah dan syariat ya. Yang pertama terkait dengan tanah tadi ya, tanah Masjidil Aqsa ya. Ini adalah tanah kiblat pertama kaum muslimin ya. Yang kedua, Masjidil Aqsa ini adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu ya, yang kami berkahi sekelilingnya. Ini dari sisi agama jelas ini adalah tempat suci ya, di mana baginda Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Mi'rajnya. Nah, kemudian yang ketiga daerah Syam ya, Syam ya. Ya, Syam ini menyangkut nanti Palestina
Yordan, Lebanon dan Suriah ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah bersabda tuba li Syam. Ya. Beruntunglah bagi penduduk Sam. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya wahai Rasulullah ini? Dan Rasulullah mengatakan li'anna malaikata rahmani basitatun aja nihataha alaiha. Ya. Karena para malaikat membentangkan sayapnya ya, membentangkan malaikat Ar-Rahman membentangkan sayapnya kepada mereka, yakni penduduk penduduk Syam. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, begitu juga di dalam hadis yang lain yang Ibnu Abbas beliau mengatakan Rasulullah bersabda para nabi tinggal di Syam dan tidak ada sejengkal kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa di sana. Nah, juga Masjidil Aqsa ini adalah salah satu masjid yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diziarahi ya. Ya, jadi selain Masjidil Haram ada Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa di situ. Nah, kemudian terkait dengan jiwa mereka adalah orang-orang Muslim ya yang dibunuh ini luar biasa sampai sekarang itu yang meninggal itu kan lebih dari 8.000 itu dan bahkan tempat pengungsian yang ini mereka juga bom gitu ini luar biasa membabi buta. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ya Zionis Yahudi ini sebenarnya bukan manusia itu. Mungkin berhadapan dengan binatang atau dengan iblis gitu ya. Karena mereka sebenarnya perang berhadapan ya dengan pejuang Islam ya di sini ada Hamas itu. Mereka kalah itu. Tapi mereka lebih buta menyerang ya, menyerang rumah sakit anak-anak di situ. Ya. Jadi saudara orang yang beriman satu yang lain adalah ikhwah bersaudara. Inamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, diikat dengan akidah akidah Islam. Masalul mu'minina fi tawadihi wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza dashka minhu untu tada sairu jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin yang saling mencintai, saling menyayangi, saling bau membau adalah satu tubuh. Jika salah satu tubuh ada yang sakit, maka seluruh tubuh ini akan merasakan bisahri wal humma. Dia tidak bisa tidur dan merasakan panas. Orang nyeri, radang tenggorok, maka tubuh ini juga merasa panas. Jadi orang sakit mata, dia tidak merasa tidak bisa tidur. Orang sakit kakinya cantengan nilai istilah gitu ya. Tidak bisa tidur karena cenut-cenut itu ya. Padahal tidur tidak pakai kaki gitu. Nah, selanjutnya juga dari sisi syariat tanah Palestina ya Palestina ini adalah tanah Kharojiyah ya Kharojiyah jadi milik seluruh kaum muslimin. Nah, tanah Kharojiyah tanah yang ditaklukkan dengan futuhat ya dengan kerasan dengan futuhat ya baik nanti hasil akhirnya mereka menyerah damai ya. Nah, yang terjadi adalah memang seperti itu pada tahun 638. Jadi uskup Sapronius ya ini menyerahkan kuncinya kepada Khalifah Umar bin Khattab ini. Mereka menyerah karena di dalam kitab mereka itu termaktub ya ini nanti akan ditaklukkan oleh sahabat Nabi SAW yang memiliki ciri-ciri ciri-ciri pakaiannya sederhana dan seterusnya di situ. Nah, ini adalah Umar bin Khattab di situ. Nah, kemudian Umar bin Khattab melakukan perjanjian dengan uskup Sapronius ya, bahwasanya Umar bin Khattab akan menjamin orang-orang Nasrani ini jiwanya, hartanya, gereja-gereja mereka, ya mereka dilindungi semuanya, salib-salib mereka juga dilindungi, mereka yang lemah juga dilindungi, mereka tidak dipaksa untuk keluar dari agamanya. Dan juga atas permintaan mereka, yakni orang-orang Nasrani ya, diwakili Uskup Sapronius ya. Orang Yahudi tidak boleh tinggal di Ilia, ya Ilia itu Yerusalem itu di Ilia. Jadi ini permintaan dari orang. Kenapa itu? Karena sebelum tahun itu, sebelum tahun 638 ini pernah ada penaklukan oleh Persia yang dibantu oleh Yahudi dan Yahudi membantai semua orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani dendam ya jengkel ya terhadap Yahudi terhadap Zionis ini ya Zionis Yahudi itu.
Nah, dan mereka tidak boleh tinggal di Ilya, yakni di Yerusalem. Nah, jadi perjanjian ini harus dipegang terus. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman, penuhilah akad-akad itu, janji itu terus. Jadi tidak boleh Masjidil Aqsa di daerah Yerusalem ini ditempati oleh orang Yahudi di situ. Nah, ya itu. Jadi dari segi agama, akidah, syariat, ya, maka solusinya ya adalah sesuai dengan syariat Islam. Yang namanya penjajah, ya dia harus diusir, ya harus diusir, harus diperangi di situ. Baik itu. Baik, Ustadz. Dan kemudian apakah solusi untuk Palestina cukup bergantung kepada PBB? Dan kemudian bagaimana menurut syariat Islam keberadaan entitas Zionis Yahudi tersebut, apakah tadi harus dihapuskan dari muka bumi ini? Ya, jadi permasalahan Palestina ya, ini memang berkaitan dengan masalah adin masalah agama. Maka tidak layak kalau diserahkan kepada PBB karena jelas PBB ini pasti solusinya adalah dua negara. Artinya apa? Ada negara Zionis Yahudi, ada negara Palestina. Padahal persoalannya itu adalah antara perampok dengan yang dirampok. Perampok ini penjajah, ya, maka solusinya ya menurut BBB ya perampoknya itu harus diberi hak untuk menempati tempat tinggal di Palestina ini solusi yang aneh sebenarnya. Oh namanya penjajah kan harus diusir ya. Apalagi PBB ini dengan resolusi nomor berapa 181 tanggal 29 Oktober tahun 1947 ini resolusinya ini isinya memberikan tanah Palestina 55% ke Zionis Yahudi. Artinya PBB inilah juga yang memberikan justifikasi berdirinya negara Yahudi, berdirinya negara Zionis Yahudi ini. Ya. Jadi tidak tepat kalau diserahkan kepada BBB di situ. Jadi solusi yang tepat dengan penjajah, solusi yang tepat dengan Belanda itu apa yang dilakukan? Kita kan harus mengusir Belanda, kan perang jihad dengan resolusi jihad yang di kayak Hashim Ashari kan itu ya. Jadi resolusi jihad begitu juga dengan Zionis Yahudi ya solusinya adalah jihad ya. Dan jihad ya ini tidak akan bisa sempurna ya tanpa adanya khilafah gitu. Karena khilafah ini adalah institusi real yang menyatukan seluruh kaum muslimin gitu. Nah, jadi kalau solusinya adalah jihad itu ya nanti kaum muslimin bersama-sama ke sana itu kan terbentur dengan nation state itu. Ya, maka tiada lain dengan adanya khilafah inilah akan menyatukan seluruh kaum muslimin ya akan bisa bersama-sama sebagaimana pada zaman Mutasimbilah ketika ada seorang wanita yang dinodai ya oleh Romawi ya kemudian langsung pada saat itu ya mendengar cerita dari seorang muslimah syarifah ini maka Mu'tasim ini mengerahkan pasukannya yang jumlahnya luar biasa, yang kepalanya itu di Amuria, ekornya masih di Baghdad. Amuria itu ya di daerah Turki di sana. Hanya membela satu ya muslimah itu. Akhirnya Amuria ini ditaklukkan di situ. Nah, ini mudah kalau dipimpin oleh apa oleh khalifah di situ. Dulu juga pada masa Khalifah Abdul Hamid ini ya di Prancis dan di Inggris mau uh, mau ditayangkan drama penghinaan kepada Baginda. Langsung Sultan Abdul Hamid kedua ini marah ya menegur hentikan pertunjukan itu ya. Kami akan menyuruhkan jihad kepada seluruh kaum muslimin. Takut mereka, gentar mereka akhirnya. Ini kalau kaum muslimin bisa bersatu. Nah, kemudian bagaimana? Apakah entitas Yahudi ini harus dihilangkan? Ya, yang dihilangkan itu keberadaan mereka yang mendirikan negara. Gitu. Di negara Zionis ini harus dihilangkan. Gitu. Tapi tentang mereka keturunan Yahudi apa ya tidak mungkin ya kan tidak semuanya Yahudi itu apa
istilahnya memerangi atau anu. Nah, justru yang dihilangkan itu adalah negara Yahudi yang berdiri di Palestina. Nah, itu. Baik itu. Baik, jazakallah Ustadz Ali untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Ustadz Ali senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.